Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau sharing tentang cara pengisian aplikasi Siswas P3DN. Barangkali teman-teman sudah ada yang dengar juga aplikasi ini. Ini aplikasi dibuat oleh BPKP dalam rangka mengawasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Nah, di layar kita semua mungkin sudah terlihat ini halaman loginnya dari aplikasi Siswas P3DN. Teman-teman bisa akses di apip.bpkp.go.id/p3dn/public/login. Nah, ini loginnya pakai NIP PPK, dan passwordnya biasanya sudah diberikan oleh adminnya ya. Nah, kalau teman-teman ada kesulitan atau belum tahu apa passwordnya, bisa gabung di grup Telegram. Nah, ini ya, grup Telegramnya namanya Helpdesk P3DN, atau hubungi perwakilan BPKP di Satker, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba login. Ya, setelah login, ini akan muncul di halaman berandanya ya, mungkin, atau dashboardnya akan muncul seperti ini. Kebetulan ini saya pakai akun salah satu BPK di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, untuk singkatnya, kita langsung klik data P3DN, terus klik data validasi RUP. Ya, ini saya cepat saja ya. Hal-hal yang harus atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para PPK atau stafnya dalam mengoperasikan aplikasi ini. Jadi saya ulang lagi, pertama tadi klik data P3DN di sebelah kiri, kemudian klik validasi RUP. Setelah itu klik isi ya, isi informasi kementeriannya, kementerian apa, kementerian lembaga apa, kemudian satkernya satker apa. Setelah itu klik refresh daftar RUP. Nah, setelah itu akan muncul data RUP yang diinput ke aplikasi Sirup yang sudah dipilih status PDN-nya, yaitu PDN ya, dan sudah diumumkan gitu. Nah, di aplikasi ini ya, teman-teman harus melengkapi lagi ya isian-isian yang ada di detail informasinya. Kalau yang sudah terverifikasi, dia akan seperti ini. Contohnya nomor 2, operasional jaringan, nama paketnya, metodenya pengadaan langsung dengan nilai pagu sekian, statusnya PDN, nilai PDN-nya sekian juga. Nah, ini sudah terverifikasi karena dia status PDN-nya tidak lagi muncul info belum verifikasi, dan di sumber informasinya sudah hilang info belum diisi. Dia sudah berganti seperti ini. Nah, bagaimana contoh pengisiannya? Mungkin kita coba contohnya ini. Ini di nomor 5 ya. Konsumsi makan rapat operasional. Nah, ini kita klik tombol yang warna hijau ini, bertuliskan rincian RUP. Kemudian kita akan lengkapi. Nah, contohnya di sini ya. Teman-teman bisa skip dari sini, dari baris kode RUP sampai baris pagu pengadaan ya, ini bisa di skip karena ini sudah otomatis mengambil data dari Sirup. Teman-teman tinggal lengkapi yang bagian sini ya. Kalau dia PDN, dia harusnya ada di button PDN. Kalau dia import, dia akan pindah ke import ya. Contoh ini kita akan coba pakai contoh PDN karena ini kegiatan paketnya hanya konsumsi rapat ya. Terus berapa potensi pengurangan dividennya, kita akan isi misalkan 100% ya, karena konsumsi rapat ya. Terus pilih data. Datanya ini maksudnya adalah persentase 100% itu kita peroleh dari mana. Di sini ada beberapa pilihan, ada sertifikat TKDN, ada pernyataan penyedia atau self declare, kemudian ada perkiraan BPK dan perhitungan tim P3DN. Nah, kalau sertifikat TKDN itu teman-teman bisa lihat di TKDN. Nah, tkdn.kemenperin.go.id. Nah, ini contohnya kita langsung mengarah ke industri komputer. Server merek tipenya Rainer. Nah, di sini ada nilai TKDN. Kalau dia pengadaannya server.
Nah, kalau ini kan untuk makan rapat ya jarang sekali ada sertifikat TKDN karena nilainya juga tidak terlalu besar, industri juga biasanya UKM. Nah, berarti kita akan pilih perkiraan PPK. Kemudian di bagian bawahnya ini kita bisa isi aja menggunakan PDN. Ya, karena memang dia menggunakan PDN. Kemudian di bagian bawahnya kembali ini ada apakah paket ini diperuntukkan untuk UMK dan koperasi? Ya, karena nilainya kecil dan nilainya sini sama 12 juta, jadi ya kita pilihnya button di UMK dan koperasi atau di button ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah paket pengadaan ini sudah selesai diverifikasi? Ya, karena kita sudah isi semua, terpilih ya. Setelah itu teman-teman klik simpan. Kalau dia sukses, dia akan muncul ini ya, pop-up tadi ya, sukses warna hijau. Dan tadi yang kita klik nomor 5 sudah berubah. Ya, sudah berubah notifnya dari yang merah-merah seperti ini menjadi hitam. Oke. Nah, itu contohnya. Coba saya cari contoh lain ya. Misalkan kayak gini, pengadaan server microservice. Ini contoh yang import misalnya. Ya, import. Catatan menggunakan tidak menggunakan PDF karena bisa disebut tidak ada produk dengan spesifikasi yang sesuai yang diproduksi. Contoh alasannya seperti itu. Kemudian apakah paket ini diperuntukkan untuk UMK dan koperasi? Kita bisa lihat dari nilainya. Ya, ini nilainya 10 miliar. Ya. Kalau 10 miliar karena dia masih di bawah 15 miliar itu masih bisa untuk UMK dan koperasi. Tapi kalau teman-teman juga mungkin setelah melakukan analisis pasar, ya biasanya PPK kan sebelum melakukan melakukan analisis pasar, ternyata di pasaran tidak ada perusahaan kecil atau UMK dan koperasi yang mampu mengerjakan pekerjaan ini, berarti dia akan beralih ke non kecil. Tapi itu harus dilakukan analisis pasar terlebih dahulu. Nah, kalau dari kami ya, analisis pasar yang kami lakukan untuk pengadaan ini ya, karena ini hanya pengadaan server saja gitu, biasanya dia pun didukung oleh prinsipal terkait gitu ya, itu bisa dilakukan oleh usaha kecil. Nah, makanya ini tetap di button UMK dan koperasi ya, di buttonnya. Dan selanjutnya sama, apakah pengadaan ini sudah selesai diverifikasi, kita bisa pilih ya. Setelah itu diklik simpan. Ya, sukses ya, sudah berubah. Oke, kita coba cari yang lain contohnya. Ya, ini cukup banyak. Saya coba cari-cari yang dia tidak 100% PDN-nya. Saya rasa tidak ada ya. Hampir, dan kalaupun ada itu apa namanya, jarang sekali yang kita tahu berapa persentasenya. Tapi prinsipnya adalah misalkan kalau teman-teman dia tidak 100% gitu, teman-teman bisa isi teman-teman bisa isi di sini misalkan hanya 25% gitu. Nah, ini bisa juga perkiraan PPK. Kalau emang teman-teman agak kesulitan untuk cari berapa persentase PKD. Atau kalau memang dia sudah ada TKDN seperti tadi ya, seperti ini, server dengan apa namanya, ininya yang visual gitu ya, spesifikasinya di sini 26,7, teman-teman bisa isi 26,7. Ini bisa diganti dengan sertifikat TKDN. Oke. Oh ya, saya juga mau jelasin kalau pernyataan penyedia itu seperti apa. Ya, misalkan teman-teman setelah melakukan survei atau analisis pasar, ada salah satu penyedia yang menyampaikan informasi, oh barang ini TKDN-nya sekitar 26,76% gitu. Tapi dia nggak punya sertifikat TKDN. Nah, itu dianggap sebagai pernyataan penyedia.
Ya. Kalau perhitungan tim P3DN berarti ini ada tim khusus yang menghitung berapa TKDN. Ya. Ya, tapi dia tim yang resmi memang ditunjuk sebagai tim P3DN. Oke, itu perbedaannya. Baik, selanjutnya kita beralih ke tab monitoring P3DN. Sama, kita pilih lagi kementerian lembaganya dan satuan kerjanya, setelah itu klik refresh serta refresh. Nah, di tab ini teman-teman mengisi realisasi. Ya, kalau sudah realisasi, teman-teman bisa klik, misalkan contoh ini, teman-teman bisa isi di sini realisasinya berapa persen. Ya, contoh status pengadaannya misalkan bisa diisi belum, dalam, selesai, atau pembayaran. Silakan dipilih, kita pilih belum. Terus ininya juga dari mana, sama ya kayak tadi, misalkan sertifikat TKDN. Nomor dokumennya silakan diisi, nomor dokumen realisasinya, tanggal dokumen hasilnya tanggal berapa. Ini misalkan contohnya tanggal hari ini, kemudian realisasinya berapa, realisasi barang terima berapa, realisasi pembayaran berapa, dan realisasi TKDN berapa. Ya. Apakah dia sama dengan komitmennya 90% atau kurang dari itu. Oke, baru itu ditambahkan catatan atau hambatan realisasi di sini kalau ada, dan setelah itu klik simpan. Nah, ya mungkin ini beberapa yang sudah diisi ya. Nah, ini sudah diisi tapi statusnya dalam pelaksanaan pekerjaan. Ya. Dan di sini banyak yang belum diisi. Maaf ya nggak bisa kasih contoh karena ini bukan aplikasi latihan, ini aplikasi akun sungguhan gitu ya. Karena dan ini juga berkaitan dengan realisasi, saya khawatir nanti nggak bisa dibatalkan kalau dibuat contoh. Mudah-mudahan bisa membantu memberi gambaran sedikit tentang aplikasi ini. Kira-kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.